Baik, yang selanjutnya ada intervensi individu, kelompok, dan komunitas. Pengertian intervensi individual. Pada umumnya, interaksi pada saat pelaksanaan intervensi individual ini bersifat terbatas yang mana hanya pada orang itu saja, yaitu antar klien dan juga terapisnya. Intervensi individual ini merupakan salah satu kegiatan dalam psikoterapi yang mana harus melibatkan seorang ahli terapi yang kemudian akan menjadi penolong dari klien yang memiliki masalah pada tingkah laku, kualitas hidup, dan lain sebagainya. Pengertian intervensi kelompok. Fitria dan Jauhar 2014 mengemukakan mengenai intervensi kelompok adalah terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki sebuah penyakit emosional yang mana telah dipilih secara cermat terlebih dahulu yang kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang mana dipimpin oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk bisa membantu satu sama lainnya agar dapat menjalani perubahan kepribadian. Anggota intervensi kelompok biasanya berkisar dari 5 sampai 10 anggota. Keunggulan dari intervensi kelompok ini dibandingkan dengan intervensi individual ialah bahwa setiap anggota kelompok dianggap mewakili suatu lingkungan interpersonal dengan lebih baik daripada hanya satu orang terapis, sehingga dapat lebih menjamin perbaikan hubungan interpersonal. Slamet dan Markham 2003. Adapun dua macam jenis kelompok pada intervensi kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang heterogen. Kelompok yang mana harus heterogen untuk menjamin interaksi secara maksimal. Kelompok ini harus terdiri dari anggota yang berasal dari kategori diagnostik yang berbeda dan pola perilaku yang berlainan dari semua ras, tingkat sosial, dan latar belakang pendidikan, termasuk usia dan jenis kelamin. Yang kedua, ada kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok anggota terbuka memungkinkan para anggota untuk bisa masuk atau keluar dari kelompok kapan saja. Pada kelompok anggota yang tertutup, semua anggota kelompok memulai dan mengakhiri terapi bersama-sama tanpa penambahan anggota baru dalam prosesnya. Di dalam kelompok ini, kohesivitas lebih mudah dibangun dan dipertahankan dibandingkan kelompok terbuka karena stabilitas keanggotaannya. Faktor-faktor terapeutik dalam terapi kelompok. Yalom dalam Pomeranz 2013 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor terapeutik spesifik yang bermanfaat bagi klien, di antaranya 1. Universalitas, 2. Kohesivitas kelompok, ketiga pembelajaran interpersonal, yang keempat mikrokosmos sosial, yang kelima di sini dan saat ini. Yang selanjutnya yaitu intervensi komunitas. Pada terapi komunitas menggunakan pendekatan psikoedukasional yang mana memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan bangun, dan dukungan kepada mereka yang memiliki resiko atau sudah mengalami. Bloom dalam Slamet dan Markham 2003 mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara layanan psikologi tradisional dengan layanan pendekatan pada kesehatan mental komunitas. Pendekatan kesehatan mental komunitas menekankan pada 1. Intervensi dalam komunitas. Kedua, intervensi dilakukan dalam populasi terbatas, misalnya high-risk population. 3. Penekanan pada pencegahan. Keempat, promosi pelayanan tak langsung seperti mengadakan konsultasi dan pelatihan. Yang kelima, pelaksanaan oleh ahli dari berbagai bidang ilmu dan awam. Pemberdayaan manusia dalam masyarakat bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit jiwa. Slamet dan Markham 2003. Yang pertama, pencegahan. Terdapat 3 jenis pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Pencegahan sekunder adalah usaha diagnosis dini terhadap suatu keadaan yang bertujuan agar dapat dilakukan terapi pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Pencegahan tersier adalah upaya rehabilitasi terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Rehabilitasi ini dapat berupa konseling, pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua, pemberdayaan.
Pemberdayaan adalah upaya mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah pada individu atau kelompok individu yang terkena suatu dampak perubahan lingkungan yang merugikan. Samut dan Markham 2003 mengemukakan terdapat 5 metode intervensi perubahan yaitu 1. Konsultasi. Kedua, mengadakan layanan masyarakat sebagai pengganti layanan rumah sakit. Yang ketiga, intervensi krisis. Yang keempat, intervensi pada usia dini. Yang kelima, mengembangkan berbagai pelatihan. Baik, yang selanjutnya ada intervensi dalam organisasi. Intervensi pengembangan organisasi merupakan urutan kegiatan, tindakan, dan peristiwa dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Intervensi desain atau perencanaan tindakan berasal dari hati diagnosis dan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan untuk meningkatkan fungsi organisasi yang diidentifikasi dalam diagnosa. Intervensi OD bervariasi dan digunakan di banyak organisasi untuk program disesuaikan dengan organisasi tertentu atau departemen. Merancang intervensi OD membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan dan dinamika situasi dan menyusun program perubahan yang akan konsisten, perubahan dengan kriteria yang dijelaskan sebelumnya, intervensi yang efektif. Pengetahuan saat ini, intervensi OD hanya menyediakan resep umum untuk perubahan. Ada sedikit informasi yang tepat atau penelitian tentang bagaimana merancang intervensi atau bagaimana mereka dapat diharapkan untuk berinteraksi dengan kondisi organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, karena kemampuan untuk melaksanakan sebagian OD intervensi sangat tergantung pada keterampilan dan pengetahuan tentang agen perubahan, desain intervensi akan tergantung sampai batas tertentu pada keahlian praktisi. 2 set utama kontingensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi setelah dibahas dalam literatur OD adalah yang berkaitan dengan situasi perubahan, termasuk praktisi dan orang-orang yang terkait dengan target perubahan. Kedua jenis kontingensi perlu diperhatikan dalam merancang intervensi. Yang selanjutnya, evaluasi intervensi, kode etik dan faktor-faktor. Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi catatan penting selama proses intervensi yang dapat berpengaruh terhadap analisis hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan intervensi, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan intervensi pada tahap berikutnya atau menjadi sebuah catatan penting untuk dilaporkan. Evaluasi praktek wawancara sebagai alat pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, interview sebagai alat untuk membangun ilmu pengetahuan. Melalui interview, kita mengungkap sebuah dunia baru dari kacamata responden kita, bukan dari kacamata kita. Kedua, interview menjadikan kita sebagai traveler dan miner, memperoleh gambaran atau informasi atau pengetahuan yang beragam, atau diverse atau traveler, dan berkedalaman, atau mendalam, atau in-depth, atau miner. Yang selanjutnya ada kualifikasi pewawancara. Yang pertama, knowledgeable, menguasai isu atau topik yang digali. Kedua, structuring, mampu menggali secara terstruktur dan terarah. Yang ketiga, clear, mampu bertanya secara jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya ada gentle, yaitu bersedia mendengarkan dan mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada orang yang diwawancarai. Yang selanjutnya ada sensitif, empatik, mampu membaca apa yang tersirat dan tersurat dari orang yang diwawancarai. Yang selanjutnya ada open, berpikiran terbuka, welcome terhadap pandangan-pandangan subjek. Yang selanjutnya ada steering, tahu informasi apa yang harus dicari atau digali, mampu mengendalikan jalannya wawancara. Yang selanjutnya ada critical, yaitu cukup kritis terhadap jawaban orang yang diwawancarai, sehingga mampu mengembangkan follow-up
questions. Selanjutnya ada remembering, mampu mengingat dengan baik apa yang telah dibicarakan sehingga pembicaraan selalu nyambung. Selanjutnya ada interpreting, mampu menyerap dan menginterpretasi jawaban-jawaban subjek sehingga dapat mengembangkan follow-up questions. Yang kedua, kode etik intervensi psikologi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Yang pertama, intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Kedua, metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Yang ketiga, psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Yang keempat, psikoedukasi dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Yang kelima, konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial, personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi adalah klien. Keenam, terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasar teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan terapi psikologi adalah klien. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor intervensi psikologi, yaitu yang pertama sikap dan ekspektasi tentang intervensi, yang kedua orientasi dasar intervensi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.